Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar dasar-dasar analisis, yaitu bagian yang B, yang mana di video sebelumnya kita sudah membahas dan belajar bagian yang A, yaitu pembulatan bilangan. Oke, yang belum menyimak di video sebelumnya, silakan disimak terlebih dahulu. Langsung saja. Dalam statistika, kita banyak sekali menjumpai perhitungan-perhitungan yang menggunakan notasi jumlah. Notasi jumlah dilambangkan dengan, yang kita baca sigma, digunakan sebagai operator matematika untuk penjumlahan. Misalkan kita mempunyai N buah pengamatan, yaitu pengamatan yang pertama X1, pengamatan yang kedua kita buat X2, sampai pengamatan yang ke N, kita buat Xn. Nah, pengoperasian simbol dari sigma Xi, I-nya dari 1 sampai N dapat dilakukan sebagai berikut. Nah, I-nya diganti dengan 1. Nah, kalau I-nya ini kita ganti dengan 1 diperoleh X1 ya, atau pengamatan yang pertama tadi. Kemudian kalau I-nya diganti dengan 2, maka diperoleh X2 atau pengamatan yang kedua. Lalu kalau I-nya diganti dengan 3, diperoleh X3. Nah, di sini kan titik-titik ya, berarti ada X3, pengamatan yang ketiga. Sampai kalau I-nya diganti dengan N, diperoleh pengamatan Xn. Ke Xn ya. Kemudian kita menjumlahkan suku-suku tersebut. Lalu ini kita jumlahkan X1 tambah X2 tambah X3 sampai tambah Xn gitu. Oke. Adapun dalil yang berkaitan dengan notasi jumlah, nah ada 3 buah dalil yang berkaitan dengan notasi jumlah. Dalil yang pertama, penjumlahan dari 2 atau lebih variabel sama dengan penjumlahan dari 2 atau lebih variabel, ini koma, sama dengan jumlah masing-masing penjumlahan variabelnya. Nah, jika ada 3 buah variabel X, Y, dan Z, maka sigma Xi ditambah Yi ditambah Zi, I-nya dari 1 sampai N, ya, itu sama dengan, sigma, ya kita sigmakan satu-satu ya, sigma Xi, I-nya dari 1 sampai N, ditambah sigma Yi, I-nya dari 1 sampai N, ditambah sigma Zi, I-nya dari 1 sampai N. Dalil yang kedua, jika C adalah sebuah konstanta, maka sigma C kali Xi, di mana I-nya dari 1 sampai N sama dengan C dikali sigma Xi, I-nya dari 1 sampai N. Dalil yang ketiga, jika C adalah sebuah konstanta, maka sigma C, I-nya dari 1 sampai N sama dengan NC. Nah, bagaimana pemakaian dari ketiga dalil ini? Oke, kita lihat contohnya. Nah, contoh yang pertama, jika X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3, X3 sama dengan min 1, ini artinya pengamatan yang pertama itu sama dengan 2, pengamatan yang kedua itu sama dengan 3, pengamatan yang ketiga itu sama dengan min 1. Dan untuk misalnya ada suatu pengamatan lagi, yaitu pengamatan Y ya. Pengamatan Y yang pertama itu sama dengan 1, Y2 sama dengan 2, Y3 sama dengan min 1, maka hitunglah sigma dari 3Xi dikurang YI ditambah 3, I-nya dari 1 sampai 3. Nah, kita gunakan dalil untuk menyelesaikan soal yang diberikan ini. Nah, ketiga dalilnya ini terpakai. Nah, yang pertama dalil yang mana? Yaitu dalil yang pertama. Coba lihat dalil yang pertama, sigma Xi, sigma dari Xi ditambah Yi ditambah Zi, I-nya dari 1 sampai N, maka kita sigmakan satu-satu, ya kan? Nah, ini kalau kita jabarkan menggunakan dalil yang pertama, kita peroleh yang ini. Nah, ini dalil yang pertama. Kita pisah satu-satu, artinya sigma 3
XI. Nah, 3XI, I-nya dari 1 sampai 3. Kita lihat di sini kurang. Nah, sedangkan di sini tambah. Nah, ini juga berlaku untuk kurang ya kan. Nah, dikurang sigma YI, ya kan, yang ini YI. Kita pindah ke sini. I-nya dari 1 sampai 3. Kemudian ditambah sigma 3 ya. Sigma 3 di mana I-nya dari 1 sampai 3. Oke, sudah kita gunakan dalil yang pertama. Lalu kita jabarkan sigmanya dengan menjumlahkan semua variabel, semua pengamatan-pengamatannya gitu. Nah, kita lihat di sini untuk yang pertama ini kita jabarkan. Oke, saya tulis kembali sigma 3XI, I-nya dari 1 sampai 3 itu sama dengan, nah di sini karena ada 3 itu kan konstanta ya kan, maka kita gunakan dalil yang kedua. Jika C adalah sebuah konstanta, maka sigma CXI, I-nya dari 1 sampai N sama dengan C dikali sigma XI, I-nya dari 1 sampai N. Maka di sini bisa kita buat, keluarkan 3-nya. Lalu kita buat 3 dikali sigma XI, I-nya dari 1 sampai 3. Ya kan? Lalu 3 kita buat kembali, maka kita jabarkan untuk yang ini. Sigma XI, I-nya dari 1 sampai 3 dengan cara kita jumlahkan. I-nya ini kita ganti dari 1 sampai 3. Nah, maka kita buat X1 ditambah X2 ditambah sampai 3 nih. 3 ya di atasnya. Sampai 3. Kalau dia diketahui sampai 4 berarti tambah X4. Kalau dia diketahui sampai 10 maka kita tambah sampai 10. Oke? Nah, makanya ini dibawa ke sini. Nah, lalu untuk yang ini ya. Nah, itu sama sigma YI, I-nya dari 1 sampai 3, maka kita langsung jabarkan ya kan. YI berarti I-nya kita ganti dari 1 sampai 3. Ditambah ya. Y1 tambah Y2 tambah Y3. Lalu ditambah, nah kalau yang ini kita menggunakan dalil yang ketiga. Sigma, ini 3 ya. I-nya dari 1 sampai 3. Oke, kita lihat dalil yang ketiga. Dalil 3, jika C adalah sebuah konstanta, maka sigma C I dari 1 sampai N sama dengan NC katanya. C-nya kan 3 tadi ya. Berarti C dikali N-nya. N-nya kan sampai 3 tadi. Maka artinya ini sama dengan ini sama dengan, oke, saya tulis kembali sigma 3I dari 1 sampai 3 itu sama dengan 3 ya. Ini kan 3 yang ini untuk N dikali C. Ini N-nya, ini C-nya. 3 kali 3. Makanya di sini ditulis 3 kali 3. Nah. Oke. Nah, tinggal kita jumlahkan. Ya, 3 dikali, ya buka kurung. Ya. X1 kita ganti nilainya ya. X1 sama dengan 2 ditambah X2 sama dengan 3 ditambah X3-nya min 1 ditambah min 1. Dikurang Y1, Y1-nya 1, Y2-nya 2, Y3-nya min 1 ditambah 3 kali 3, 9. Maka kita peroleh, nah ini 2 tambah 3 itu sama dengan 5 dikurang 1 yaitu 4 ya kan, ini 4. Nah, 4 3 kita kali 4 itu sama dengan 12. Lalu dikurang 1 ditambah 2 dikurang 1. 2 ya, 1 tambah 2 3 dikurang 1 itu sama dengan 2. Ditambah 9. Nah, hasilnya 12 kurang 2 ditambah 9 yaitu 19.